Kuasa Roh Kudus Engkau yang tidak terbatas ada bersama-sama dengan kami. Biar mujizat Allah terjadi di sepanjang ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan Tuhan, kuduskan setiap apa yang ada di sekitar kami. Biar telinga kami dipenuhi dengan pendengaran akan kebenaran-Mu. Biar hati kami terarah bagi Engkau malam hari ini. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini berbicara bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang mengerti setiap pergumulan hidup kami. Engkau Allah yang tahu apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Bapa, Engkau Tuhan yang menjadi penyembuh bagi mereka yang sakit. Engkau adalah kekuatan bagi yang lemah. Hari ini Tuhan, kami perlu mujizat Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Engkau berada saat ini, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang membutuhkan urapan Tuhan, Engkau yang membutuhkan mujizat Tuhan, Engkau yang sakit. Haleluya. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang membutuhkan kasih-Mu Bapa. Engkau adalah Allah yang telah mati bagi kami, yang mengambil segala sakit kami. Segala penderitaan kami telah Engkau tanggung ketika Engkau disalibkan. Malam hari ini Tuhan, biar mujizat Engkau terjadi. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkaulah Allah yang termulia Tuhan. Haleluya. Jalan bagiku masuki ruang Maha Kudus, hadirat-Mu Tuhan. Kaulah kurban yang sempurna sekali untuk selamanya. Anugerah-Mu bawa ku nikmati semua janji-Mu. Tuhan
kasih. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika ada hadirat-Mu, maka kami percaya juga ada kuasa Tuhan mengalir buat setiap kami. Kami percaya setiap kami yang letih lesu berbeban berat, kami yang mengalami masalah, aku percaya ada jawaban Tuhan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya ketika kami dalam hadirat-Mu, kami akan tampil sebagai seorang pemenang karena Yesus bersama dengan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persiapkan hidup kami Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi pemberitaan kebenaran-Mu. Di dalam Mazmur pasal 69 Mazmur 69 ayat yang ke-10 bagian A. Saya akan bacakan buat setiap kita saudara. Mazmur 69 ayat yang ke-10 bagian A. Sebab cinta akan rumah-Mu menghanguskan aku. Saya bacakan sekali lagi saudara. Mazmur 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Kalau kita coba renungkan perkataan ini saudara, kalau kita nilai dari sudut pandang, ini bukan Daud yang berkata. Kita mulai berandai-andai saudara. Kalau seandainya perkataan sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, seandainya ini bukan ditulis oleh Daud, seandainya ungkapan hati ini bukan ditulis, bukan keluar dari mulut Daud, maka saya percaya, saudara setuju dengan saya, ini adalah kalimat kekecewaan. Haleluya. Kalau perkataan ini diungkapkan bukan seorang Daud, saudara. Dikatakan sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Saya percaya ini menjadi suatu kalimat kekecewaan yang luar biasa. Karena apa saudara? Dikatakan apa? Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Artinya apa? Mungkin orang bisa kecewa hari ini. Tuhan, aku sudah mencintai Engkau. Aku sudah berjerih payah untuk aku bisa mencintai Engkau. Aku duduk diam di pelataran-Mu. Tapi apa yang didapatkan? Justru yang didapatkan adalah habis-habisan. Haleluya. Yang didapatkan adalah hidupnya berantakan. Hidupnya hangus seperti terbakar tanpa sisa. Haleluya. Tapi hari ini saya sangat senang saudara. Kalimat ini, perkataan ini keluar dari mulut Daud, yang adalah seorang yang sangat cinta Tuhan luar biasa. Jadi kita bisa balik kalau kita merenungkan kembali. Perkataan ini bukan perkataan yang mengecewakan atau perkataan ungkapan kekecewaan, tetapi perkataan inilah perkataan iman. Haleluya. Ini adalah perkataan iman. Daud berkata seperti ini, sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Seolah-olah Daud mau berkata seperti ini, Tuhan, hari ini walaupun aku habis-habisan dalam melayani Tuhan, kalau hari ini aku habis-habisan, aku tetap mau percaya, asal aku tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, asal aku tetap di dalam bait-Mu. Haleluya. Seolah-olah Daud mau berkata seperti ini, Tuhan, aku boleh kehilangan apapun hari ini, asal aku tetap dekat dengan Engkau. Haleluya. Ini adalah pernyataan iman yang luar biasa saudara. Hari ini iman dengan rasa kecewa, mana yang kita pilih? Dari perkataan ini, kita mau beriman kepada Tuhan atau kita justru kecewa kepada Tuhan? Saudara, Daud kecewa bukan hanya karena musuhnya banyak. Kalau saudara baca di ayat yang kelima, di dalam Mazmur 69 dikatakan apa? Ayat yang kelima, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Haleluya. Terlalu besar jumlahnya orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Haleluya. Daud sepertinya dalam keadaan tertekan. Dia punya alasan untuk kecewa. Haleluya. Ketika dia cinta kepada Tuhan, dia menggebu-gebu kepada Tuhan, tetapi masih ada musuh yang menyelimuti dia. Bukan hanya musuh yang mengepung saudara, tapi berbagai fitnahan. Haleluya. Dikatakan apa dalam ayat yang kelima? Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Haleluya. Begitu menyedihkan hari ini yang dialami oleh Daud.
Dan bukan hanya itu saudara. Kalau kita baca ayat yang ke-11, kita lanjut lagi. Dikatakan apa? Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Haleluya. Bukan hanya musuh fitnahan yang dia dapat, tetapi yang dia dapat juga adalah hinaan. Haleluya. Dia sudah mencoba untuk mencintai Tuhan luar biasa. Dia mencoba untuk menyenangkan hati Tuhan dan bahkan mau menyenangkan sesama. Tapi yang dia dapat apa? Musuh banyak. Yang dia dapat apa? Fitnahan merajalela. Dan yang ketiga, hinaan. Hinaan gak hanya berhenti sampai di situ saudara. Ayat yang 11 katakan, aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Loh saudara, orang mau hidup kudus, orang mau hidup alim di hadapan Tuhan, orang mau mendekat kepada Tuhan, orang mau saleh kepada Tuhan, tetapi dia dihina begitu rupa. Ayat yang ke-12 dikatakan apa? Aku membuat kain gabung menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. Haleluya. Jadi Daud ini dalam keadaan terhimpit saudara. Dia mau lakukan apa saja sepertinya salah. Tapi saya mau katakan dia punya iman yang luar biasa. Dia bukan orang yang kecewa ketika dia katakan sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu bukan kalimat kekecewaan, tapi itu kalimat iman. Haleluya. Haleluya, karena dia tahu ketika hidupnya dihabisi Tuhan, sepertinya hidupnya habis-habisan, disitulah kuasa Tuhan maha dahsyat terjadi. Haleluya. Kalau hari ini kita mau berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku tanpa batas, tanpa sisa. Haleluya. Jangan pernah engkau menyisakan sesuatu. Kalau masih ada tersisa dalam hidupmu, maka engkau gak akan menikmati yang namanya kuasa Tuhan tanpa batas. Karena iman yang luar biasa saudara. Di ayat yang terakhir saudara, di Mazmur 69, Daud berkata seperti ini. Ayat yang ke-36 mulai. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Memiliki kota-kota Yehuda ya saudara. Ayat yang ke-37 yang terakhir. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Dan orang-orang yang mencintai namanya, perhatikan, akan diam di situ. Artinya apa? Akan ada berkat kuasa yang luar biasa untuk kita diam di dalam kota-kota bentengnya Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Hari ini saya mau berkata, kalau kita mau berkata seperti Daud, aku mau habis-habisan Tuhan. Boleh hari ini aku kehilangan apapun, sepertinya tanpa sisa. Tapi aku tahu ketika aku tidak menyisakan apapun dalam hidupku, kuasa Tuhan tidak terbatas atas hidupku. Haleluya. Ini kuncinya saudara. Masih adakah yang tersisa dalam hidup kita? Masih adakah sesuatu yang tersisa? Saya percaya Daud ini menjadi idola bagi kita saudara. Daud mempersembahkan hidupnya, bukan hanya melalui mulutnya, tetapi hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Dan saudara tahu kalau dalam perjanjian lama itu, setiap korban yang sempurna, setiap korban yang sempurna syaratnya harus habis terbakar. Haleluya. Setiap korban yang sempurna syaratnya tanpa sisa. Haleluya. Kalau kita masih menyisakan sesuatu dalam hidup kita, artinya kita belum layak bagi Tuhan. Kalau kita teringat Elisa, pada saat dia bersama dengan 400 nabi Baal, maka persembahan yang habis dibakar adalah persembahan yang layak bagi Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini kalau kita mempersembahkan hidup kita, dan sepertinya hidup kita habis-habisan dan tanpa sisa, saya percaya itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca di dalam Filipi saudara. Mari kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 dan ke-7. Filipi 2 ayat yang ke-5 dan ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Perhatikan baik-baik, mengosongkan dirinya sendiri. Yesus mengajarkan kita untuk kita mengosongkan diri juga. Haleluya. Untuk tidak menyisakan segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita mau persembahkan hidup kita kepada Tuhan, harus tanpa sisa.
Harus ada yang terbakar habis di situ. Haleluya. Hari ini, Pak, aku mau rindu. Aku rindu. Aku mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Hari ini, engkau mau merelakan hidupmu enggak? Engkau mau merelakan hidupmu habis-habisan enggak? Untuk sebuah cinta kan Tuhan. Haleluya. Karena minggu kemarin kita masih merayakan hari Pentakosta. Saya akan ajak kita membuka dalam Kisah Para Rasul, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Ayat yang ketiga, saya bacakan demikian. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tentu kita tahu ceritanya, bagaimana rasul-rasul ini menantikan pencurahan Roh Kudus, menantikan kuasa yang maha dahsyat yang luar biasa. Dan ketika Pentakosta tiba, ketika hari mudik raya yang luar biasa itu tiba, banyak orang-orang Yahudi dari penjuru bangsa berkumpul di situ, saudara. Mereka melihat ada lidah-lidah api yang hinggap, yang menghinggapi para rasul ini. Saudara tahu korelasinya dengan ayat yang kita baca dalam Mazmur 69, ayat yang ke-10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Haleluya. Hari itu di loteng, rasul-rasul menghabisi yang namanya kehidupan dagingnya. Haleluya. Makanya ada lidah-lidah api seperti nyala api yang membakar hidup mereka. Haleluya. Mereka tidak menyisakan apapun. Petrus yang tadinya punya kerinduan untuk memerintah bersama dengan Tuhan secara fisik. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6, Tuhan maukah engkau memulihkan Israel pada masa ini? Banyak orang sudah merindukan hidupnya dipulihkan secara fisik. Tapi saya mau katakan saudara, hari ini kita melihat para rasul itu rela dihabisi hidupnya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana hidup mereka dihabisi dengan cara yang sadis, saudara. Tapi mereka mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Mereka mau habis-habisan di hadapan Tuhan, tapi mereka merasakan kuasa yang dahsyat hari itu. Haleluya. Hari ini kalau kita mau merasakan kuasa Pentakosta yang maha dahsyat, kita harus katakan seperti Daud, tanpa sisa. Aku mau habis-habisan Tuhan, untuk aku mencintai bait-Mu. Seperti ke-120 rasul ini, ketika dia menantikan hari pencurahan Roh Kudus, mereka senantiasa tinggal bersama di Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Haleluya. Kuasa itu akan datang ketika engkau persembahkan hidupmu tanpa sisa. Haleluya. Kuasa itu akan datang ketika engkau tidak menyisakan segala sesuatu dalam hidupmu. Haleluya. Karena ketika engkau tidak menyisakan segala sesuatu dalam hidupmu, maka Tuhan akan mengisi dengan kuasanya yang maha dahsyat. Haleluya. Tapi kalau kita masih menyisakan sesuatu dalam hidup kita, Tuhan gak akan memenuhi hidup kita. Mari kita kosongkan hidup kita. Kita kosongkan dari segala cita-cita pengharapan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ganti dengan pikirannya Tuhan. Haleluya. Kita ganti dengan perasaannya Tuhan. Kita ganti dengan tujuannya Tuhan. Haleluya. Hari ini mungkin kau kecewa, Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan, tapi kenapa hidupku kok sepertinya menderita? Hidupku kok sepertinya habis-habisan. Saya mau katakan, itu bukan sebuah kekecewaan, tapi sebenarnya ketika Tuhan mengizinkan hidupmu dilucuti Tuhan, Tuhan mau memberikan kuasa yang maha dahsyat hari ini. Asal engkau mau memberikan hidupmu tanpa sisa. Haleluya. Tanpa sisa, maka kuasa tanpa batas akan terjadi atasmu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau pandang kemuliaan-Mu. Kami mau pandang wajah Tuhan. Kami mau pandang keindahan-Mu Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh shikara para makasih tiara. Haleluya. Haleluya. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Malam hari ini, setiap saudara-saudari yang ada di rumah, ketika engkau mau merasakan cinta Tuhan, kuasa Tuhan yang maha dahsyat, maukah engkau mempersembahkan hidupmu tanpa sisa, sehingga Roh Kudusnya yang tanpa batas akan melindungi engkau, akan menyertai engkau, akan menaungi engkau hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang hari ini mungkin merasakan letih lesu, berbeban berat, himpitan apapun oleh masalah yang ada, hari ini kami tidak mau kecewa kepada Tuhan, tetapi kami mau beriman kepada Tuhan. Karena aku percaya hari ini kalau secara daging kami habis-habisan, Engkau mau membuat kami untuk merasakan kuasa yang tidak pernah terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan tanpa sisa malam hari ini di dalam nama Yesus. Ini hidup kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, kami persembahkan hidup kami. Kami persembahkan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Jesus, Jesus. Tanpa batas hari ini. Oh haleluya. Oh tanpa sisa kami persembahkan hidup kami tanpa sisa di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus. Roh-Mu, Roh-Mu malam hari ini tercurah buat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tercurah dan mengalir buat setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang rindu mempersembahkan hidupmu di hadapan Tuhan seluruhnya dan tanpa sisa. Mari mulai angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada dan katakan, ini aku Tuhan. Aku serahkan hidupku Tuhan tanpa batas, tanpa sisa di hadapan-Mu. Mari sambar hidup kami dengan lidah-lidah api-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami layak di hadapan-Mu. Hidup kami menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama
dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, mari sembah Dia lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Mari bakar hidup kami Tuhan, bakar dengan api Roh-Mu, bakar dengan api Roh-Mu, bakar dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memulihkan saat ini. Buat Navano dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi dan terjadi. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Devi yang dalam proses kesembuhan Tuhan. Setelah masa operasi dari penyakit jantungnya dan ginjalnya, aku percaya sudah dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau menggantikan dengan jantung ginjal yang baru. Di dalam nama Yesus, pemulihan yang sempurna terjadi. Hari ini kelepasan terjadi. Dan aku percaya Ibu Devi akan kegirangan bersorak-sorai. Karena Tuhan yang dahsyat menyembuhkan dan memulihkan. Kami berdoa buat saudari kami Betty Tuhan, dan dalam proses pemulihan dari penyakit DBD yang beberapa hari kemarin Tuhan Yesus dialaminya. Bilur-bilur Tuhan Yesus, aku percaya menjambah hamba-Mu ini dalam nama Yesus, sehingga kesembuhan dan pemulihan juga terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, pemulihan-Mu terjadi. Kami berdoa buat Bu Yanti dan keluarga Tuhan yang hari ini sedang merintis usaha. Aku percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, memberkati keluarga ini, sehingga keluarga ini Tuhan akan mendapatkan penghasilan dari apa yang diusahakan. Di dalam nama Yesus, berkati usahanya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu melimpah Tuhan buat Ibu Yanti dan keluarga. Kami berdoa buat Windy dan keluarga juga. Penyertaan dan kasih yang dari Tuhan juga tercurah buat Ibu Windy di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus, kami tetap mohonkan shalom buat bangsa ini. Kami tetap mohonkan damai sejahtera-Mu tercurah buat bangsa ini, sehingga bangsa ini dinaungi dan diliputi oleh damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Tuhan tolong supaya bangsa ini tetap erat di dalam kasih-Mu, tidak terjadi terpecah Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa provokator yang hari ini mau memecah belah bangsa ini. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami tolak segala kuasa provokasi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa intoleransi, segala kuasa terorisme, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami patahkan. Kami rindu bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang hidup indah, rukun, damai di hadapan-Mu. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat aksi KKB yang hari ini merajalela di Papua. Dalam nama Yesus, Papua dalam tangan-Mu. Hari ini kami berdoa buat pulau ini. Oh, kami berdoa buat provinsi ini dalam nama Yesus. Biar Papua dipulihkan Tuhan. Engkau menjamah dan Engkau Tuhan memulihkan, sehingga tidak terjadi gejolak. Dan mari Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan setiap Tuhan Yesus anggota-anggota KKB, supaya mereka kembali kepada NKRI. Di dalam nama Yesus kami berdoa secara khusus buat prajurit-prajurit TNI Polri yang di garda depan untuk menjaga kedamaian dan bahkan menjaga keutuhan dari bangsa ini, terlebih dalam tugasnya Tuhan untuk mendamaikan Tuhan Yesus Papua. Kami berdoa dalam nama Yesus, kekuatan yang daripada-Mu tercurah buat para TNI dan Polri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa buat jajaran menteri. Kami berdoa buat kepala daerah. Biarlah Tuhan, mereka semua para aparatur pemerintahan semuanya bersinergi dan punya hati untuk bersama-sama bekerja dalam unity, membangun bangsa ini. Bangsa ini tidak bisa dibangun oleh satu orang, tetapi oleh karena kebersamaan, maka kami akan kuat menghadapi masalah apapun. Kami bangsa yang besar, kami bangsa yang berdaulat, dan kami percaya kami bangsa yang punya kuasa. Kami punya kuasa dan otoritas di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini bangsa kami juga masih melawan penyebaran dari virus COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, mari Tuhan berikan hikmat-Mu, kuasa-Mu buat para kepala daerah, pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka memberikan kebijakan yang adil dan bahkan kebijakannya Tuhan memberikan stimulus, bahkan Tuhan dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi oleh karena pandemi ini. Di dalam nama Yesus
Setiap program vaksinasi yang ada, mari Tuhan sertai supaya vaksinasi ini berjalan dengan baik di dalam nama Yesus. Kami percaya buat gereja-gerejamu juga Tuhan. Kami berdoa secara khusus bila gereja-gerejamu juga Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan. Kami telah Tuhan mengalami Pentakosta. Aku percaya akan ada banyak tuaian besar terjadi sehingga gereja-Kamu akan menuai di dalam nama Yesus. Mari persatukan gerejamu Tuhan dengan unity yang berasal daripadamu sehingga namamu dipermuliakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih kami bersyukur buat malam hari ini. Buat setiap kami yang terlibat hamba-hambamu yang mengambil bagian. Aku percaya jerih payah kami Engkau akan pandang sebagai sebuah kebenaran. Dan kami menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Fellowship kami malam hari ini. Kami menerima berkat Tuhan yang berasal daripadamu. Kami angkat tangan kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu karena kami percaya Tuhan dengan mengangkat tangan kami menyerahkan segenap kehidupan kami tanpa sisa di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu sehingga kuasa Tuhan mengalir buat setiap kami. Kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami tanpa sisa, maka kuasa tanpa batas akan tercurah buat setiap kami. Kami angkat tangan kami karena kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kami sehingga kami semakin hari semakin naik dan tidak menjadi turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami akan terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar di dalam nama Yesus. Berkati tangan kami supaya tangan kami menjadi tangan berkat, bukan tangan peminta-minta. Olehnya setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan kami semuanya berhasil dalam nama Yesus. Keluar kami diberkati, masuk kami diberkati. Dimanapun kami berada kami menjadi berkat. Anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dan mengherankan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya menerima berkat katakan, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatian saudara-saudari semua. Dan jangan lewatkan Jumat depan kita juga akan ada pujian dan penyembahan di dalam Facebook kami, Mesbah Pujian dan Penyembahan. Dan terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.